Kini tampil kembali Naim Alpinas Group dibantu oleh Charles Tambunan sebagai TV, Umum Sinaga sebagai Gomong, Joni Sidaputar sebagai Amalopas yang telah tampil di seluruh persada Nusantara. Hadirin, tepuk tangan yang meriah buat Naim Alpinas Group. Halo pemirsa, selamat bertemu kembali sama awak. Para hadirin, hadirat dan hadirut, bapak-bapak dan papi-papi, mama-mama dan mami-mami, yang jongkok dan yang berdiri, yang di kanan dan yang di kiri. Saudara duduk seperti Tuan, saya berdiri seperti Aili. Aku tak biasa. Pinas! 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 Kemana dia kau, Pinas? Pinas! Kok dipanggil-panggil nggak kira ada yang tahu-tahu siapa sih? Pinas! Pinas! Apanya yang kau panggilnya aku? Jadi siapa yang kupanggil? Pakai apa kau manggil aku? Pakai bibir. Ah, kalau manggil aku jangan pakai bibir. Jadi pakai apa? Pakailah dalam hati nurani, dalam kerohanian. Jadi kalau kau memanggil aku pakai bibir, sebab bibir tak kupercaya lagi. Saya sudah lama pengalaman di bidang bibir. Kau tahu enggak bibir? Apa? Ada bibir yang selalu dipakai untuk nyap-nyap. Ah, Ada bibir yang selalu dipakai untuk cerewet. Ada bibir yang selalu dipakai untuk menyambut tamu. Kalau di sana, di kampung kita, itu dibilang si gajang bibir. Salah satu contoh, pernah saya dengar bicara si gajang bibir di Siboga Julu. Tetapi besoknya sudah sampai perkataannya di Siboga Nauli. sampai ke mana? Itulah tentang bibir. Jadi panggillah secara dalam hati nurani berdasarkan jiwa dan hak ajasi kemanusiaan. Oh, benar. Gitu kalau manggil seseorang. Oh, begitu. Begitu, tolong. Ingat. Jadi jangan pancing-pancing aku. Kau sekarang tolol, saya pintar. Dari mana kau tahu pintar? Saya sudah keliling dunia. Keliling dunia. Amerika, Arabia, banyak segala Asia. Sekarang begini. Apa? Kalau benar-benar kau mengelilingi dunia, coba dulu jawab seluruh pertanyaan saya. Kata apa? Jawab dulu dengan bahasa yang saya tanya. Apa itu? Bahasa apa? Bahasa Arab apa bahasa modern? Dengan bahasa modern. Baik, akan saya tantang kau. Coba jawab. Raja Hatta. Gampang. Protokol. Babede-bedehun. Provokator. Sawan Nabosor. Lubang nih bokor. Memberikan uang kepada orang yang minta-minta. Honor. Jenis-jenis pakaian namet-met. Kolor. Apa lagi? Apapun akan saya tantang. Ya. Biar tahu kau. Bahasa Arab silakan, ku tantang. Jawab. Sintua. Kalau bahasa Arab di belakangnya adalah at, jat, bat, rat. Gitu bahasa Arab. Gitu. Apa? Silakan biar ku tantang. Jawab Sintua. Ustad. Berdua.
tahu. Kenapa kok berantem terus kalian berdua? Kenapa ini, kenapa? Biarin kami mau mersifat sayang ini. Loh, kalian kan suami istri. Ya memang benar. Memang suami istri Yang selalu berantem. yang selalu berantem. Jadi nggak bisa lagi kalian terima nasihat dari orang tua seperti saya. Tidak bisa lagi. Kami tidak peduli itu. Orang tua tinggal orang tua. Kau orang tua tinggal orang tua. Jadi apa maksudmu orang tua? Terserah. Maksud datang ke rumah ini apa? Ya saya sebagai pendengar. Jadi apa? Maksud saya, aku kan tidak suka mendengar suara-suara yang berhantam terus tiap hari, sore dan malam. Kami kan hanya siang. Enggak, maksud saya begini, kalian harus dengar nasihat saya. Siapa itu temanmu itu? Kasih tahu dulu itu. Ini anak kecil saya bawa ini. Halo Pak. Halo. Salam dulu, salam. Halo, Salam. kenalkan Ya. nama saya TV Tambunan. Itulah nama saya. Seluruh dunia tahu nama saya TV Tambunan. Hebat nama abang ini, hebat. Iya. TV apa tadi, pertambuan? Gua kan lahir di Sumatera. Di Sumatera? Iya. Di mana? Tumbuh di Jakarta dia. Oh ya. Iya. Yang di apa itu? Opung. Iya. Di mana? Di mana? Di pinggir apa? Terutuk. Oh, si Bolon. Enggak, hidung hole. Enggak apa-apa. Baik, jadi apa maksud Bapak? Jadi begini nih, kan aku tadi mau ke sini. Iya. Aku mau ke sini, kalian di sini, bukan? Iya. Aku terburu-buru. Ternyata di sana aku menemukan sebuah tabrakan yang beruntun. Bagaimana caranya? Beruntun tabrakannya. Ternyata kalau di Sumatera kereta, Iya. di Jakarta ini kan motor, isinya sama-sama dua. Tabrakan ini akhirnya sama-sama, jadi draw. Sekarang kereta tersebut sedang dikejar-kejar oleh petugas. Nggak tahu sampai kemana dikejar. Kan saya baru datang dari Sumatera. Oh, kan kalian belum tahu kan kejadian di sana? Apa kejadian di Oh, Belum. sekarang asap di Sumatera sudah menipis. Kenapa menipis? Karena Abah sudah tutup. Apa yang tutup? Apa? Itu Apa itu? Pulau tak nanti. Indorayon. Oh, maksudnya masalah pencemaran. Oh, pencemaran lingkungan. Iya. Kenapa ditutup? Pencemaran dan asmara. Kenapa ditutup? Kan bau busuk. Jadi bagaimana? 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 Daripada kita bicara terus, Gimana? supaya penonton terhibur. Iya, benar. Sudah bosan mereka memang. Kita panggilkan saja Korem si Hombing. Ya, Nyanyi, oh ya, iya, nyanyi, ya. menyanyi. Dan untuk memanggilkan dia, kita serahkan saja kepada Abang Richard Damanik. Oke. Baik. Ya. Oke. Baiklah hadirin sekalian, kita dengarkan lagu yang pertama berjudul Kembalilah Sayang, ciptaan Korem Sihombing yang dinyanyikan oleh penciptanya sendiri, Korem Sihombing. Hadirin, mohon ada tepuk tangan yang meriah sekali buat Korem Sihombing. Sungguh ku tak tahu apa penyebabnya kau pergi tanpa ada pesan. Cukup sudah lama cinta kita bina, tak pernah ada kecurangan.
sayangi. Halo, bagaimana? Tepuk tangan dong. Terus enggak? Malam ini aku hanya sendirian, tak seorang pun menemani diriku. Kemanalah aku cari dirimu sayang, yang biasanya engkau di sisiku. Kembalilah sayang, kembali padaku, hanya engkau yang ku sayangi. Kembalilah sayang, kembali padaku, hanya engkau yang ku cintai. Hanya engkau yang ku sayangi. Oh, memang luar biasa ya. Iya memang begitu, bagusnya. Bagus sekali lagunya Koran Someng ini ya. Itulah kalau penyanyi. Iya ya. Kan ada pernah begitu. Oh, bagaimana? Gimana? Wah ini tetangga ini. Tetangga. Ah, Tuh. ada teman saya. Oh, Penyanyi. 3 orang. oh, trio. Berarti Trio. dong. Bernyanyi di depan rumah ini. Oh, Nah, bapak yang punya rumah itu sudah tidur. Oh, iya. udah tidur. Jadi karena bernyanyi mereka ini, bangunlah bapak itu. Didengar suara-suara nyanyi kan. Oh, berisik gitu. Ngamuk bapak itu. Marah-marah dia. Marah-marah bapak itu. Hei penyanyi-penyanyi. Oh, Hei penyanyi-penyanyi. Kalian berisik. Sudah tahu kalian bahwa saya tidur, kalian masih nyanyi. Gitu dia. Datang salah seorang dari penyanyi ini. Oh, dijawab. Dijawab. Bapak yang berengsek. Bapak yang berengsek. Jadi berengsek juga? Sudah tahu bahwa bapak kami nyanyi di sini. Kenapa? Bapak masih tidur lagi. Itulah ya. sama itu. Mana? Sama itu sama kejadian saya. Bagaimana coba? Saya kan datang dari Sumatera ke Jakarta ini naik pesawat. Oh, naik pesawat. Jadi kebetulan ada orang turis. Turis? Iya. Di pesawat? Yang apa itu? Yang tinggi itu. Oh iya benar. Jadi dia datang kan, dia makan. Ya. Makan dia kan. Makan dia dalam pesawat ini. Terus dia keringat kan. Karena Ya memang keringatan itu ya. keringatan. Jadi diambilnya duit dolar. Dikibas-kibasnya pakai duit ini. Oh, dikibas mukanya? Kan? Jadi habis dikibas langsung dibuang duit ini. Dolar ini? Dolar ini? Kenapa dibuang ya? Ada teman saya orang Batak kan. Bagaimana coba? Dilihat, loh, ditanya kan, loh, Pak, kok dibuang duitnya? Katanya kan. Mau? Katanya sama teman saya ini kan. Katanya juga. Mau? Katanya kan. Mau, kata teman saya ini. Datang ke negara saya. Katanya begitu kan. Ya tersinggung lah. Siapa ini? Si teman saya ini kan. Kalau kita Kan kemarin mudah tersinggung. Ya, benar ya. Langsunglah kawan saya ini dipanggilnya pelayan kapal itu. Pramugari, pramugarinya. Hei adek, sini dulu katanya. Dibukanya bajunya kan. Kupikir mau ngamuk. Ternyata disuruh dia menggaruk. Oh, menggaruk. Dulu belakang saya katanya. Digaruk. Begitu digaruk, diangkat pelayan ini, dibuang. Dibuang Iya. sampai itu. Heran tuh di sini kan. Kok dibuang Pak? Katanya kan. Ya datang teman saya ini mau
datang ke negara saya. Jadi itulah ya. Ini tentang pengalaman ya. Memang perlu kita saling tukar menukar soal pengalaman ini ya. Ini yang ku mau. Nah, benar kan? Yang tukar menukar ini. Iya memang Tukar benar. pikiran. Ya. Iya. Ah. Yang jelas di tahun reformasi ini kita bebas bicara. Bebas Iya, bicara. iya. Jangan kayak ini nih. Nih, Habibie deh. Ini kan Habibie nih si komen. Kenapa Habibie? Apa itu habis? Si hafal bibir. Jangan menjelek-jelekan orang lain, nggak boleh begitu. Kau marah kan? Marah kan? Ya bukan marah, tapi tersinggung. Singgung ya. Jadi begini nih. Ngomong, dengarin dulu. Gua Iya, ngomong. dengar, coba. Lu ketawa mulu. Lu. Iya, coba. Kalian dengar dulu aku. Ya benar. Nanti kayaknya ini lucu. Iya. Lucu benar. Percayalah pada aku sih. Memang kalau lucu berketawa kami sekalian. Ini soal preman loh. Preman. Sekarang coba. Tapi preman itu kali kristeri. Preman apaan? Apakah preman akan ke rumah? Ini di mana-mana dikenal namanya. Asal dia pergi kemana, yang punya warung langsung ngumpat. Nah ini pasti nggak bayar, gitu kan? Nah, terus saya juga agak ngeri sama dia. Terus saya lewat dari depan warungnya ini kan. Nah, kau kemana kau? Katanya. Sini. Aku saking takutnya kan, takut. Tahu kalian kan kalau aku tuh penakut. Iya. kan? Iya memang benar-benar bunuh kau. Terus datang aku, bentaknya aku pula. Dibentak pulanya aku. Alhamdulillah pada saat itu, ya kan? Nah, kau kulihat tingkahmu selama 2 minggu terakhir ini, kulihat kau agak lain. Kau buka darah segala macam di sana sini, kau utang di warung sana sini. Kau sok jagoan kau ya, katanya kan? Nah, Roba itu sikapmu ya. Kau sudah kenal nama saya, katanya. Tahu saya bang, seluruh Indonesia bahkan dunia internasional sampai ke Pulau Batam ku dengar. Dia bilang begini, pokoknya mulai dari hari ini sampai besok seterusnya roba sikapmu, pengalaman segala macam. Demikian juga saya akan kurobalah sikap. Ngomong-ngomong, kan ada tadi begitu. Di apa itu? Jalan tol layang. Iya, iya. Jembatan layang. Ditolak, tol layang. Iya, tuh Iya. saya. Itu kan dipagar dengan besi. Oh iya dong, pasti. Lewat dari situ kol diesel. Kol diesel. Entah kenapa kol diesel ini meloncat dari atas. Jatuh. Tapi nyangkut. Itu kan tinggi, nyangkut. tinggi itu kan. Tinggi. Oh, nyangkut. Nyangkut rodanya yang di belakang itu nyangkut. Oh, enggak sampai jatuh dia. Saya di bawah. Eh. Nah, jadi datang supir itu sama kenek itu. Teriak-teriak. Teriak. Aduh tolong dong. Katanya sama saya. Kau di Saya bawah? di bawah. Lah, kalian beda hari ini, ku bilang. Masa minta tolong kepada saya? Minta tolonglah kepada yang di atas. Saya minta tolong kepada yang di bawah ya. Ada lagi ceritaku. Ayolah, gak apa-apa kok. Jadi begini. Ada perempuan kakak beradik. Yang nama kakaknya Sirati. Cerati. Nama adiknya Siriti. Oh, Siriti. Berarti kembar mereka Tapi ini. bukan Riti. Orang cowok ini sudah ada 2 tahun pacaran dengan Sirati. Oh, Sirati. Ternyata Sirati langsung kawin sama orang lain. Kasihan ya. Datanglah cowok ini. Bu, apa nak? Mana anaknya Sirati? Waduh, ya. Aduh nak, ya. dia sudah pergi menuntun lomonya. Berarti sudah kawin sama orang lain gitu maksudnya. Itu kata ibu itu. Terus nangis cowok ini. Kok nangis kedengar? Ya Allah. Udah 2 tahun saya bu pacaran dengan beliau.
Itu katanya. Ibu ini pun terharu mendengarnya. Udahlah nak, dari tadi sudah kedengar keluh kesahmu bahwa kau mencintai anakku sayang. Kalau si Rati memang sudah kawin dia menuntun lomonya, tapi masih ada adiknya si Riti. Walaupun begitu, udahlah kau tetap menantuku. Udahlah, si Riti lah sama kau. Bilang adiknya. Ya benar dong. Jadi sekarang begini ya. Jadi jangan cuma kalian mau beri pengalaman kan? Oh iya dong, senang itu. Kamu sangat diharapkan Iya dong. dong, kasih kesempatan dong bagi saya dikit. Iya. Pengalaman saya ada di luar Jakarta ini. Oh, di luar Jakarta. Ya, ini di Pekanbaru ini kejadian ini. Di Bangkinang nama kampungnya. Ada di situ baru-baru namanya datang ke situ motor. Motor. Jadi kalau di sana kereta itu namanya kan. Nah, jadi dia diberi nama di sana OKB. Orang kaya baru. Orang kaya baru. Jadi dia beli motor di sana. Beli motor. Begitu datang motornya, orang ini kan mau runningin kan bonceng 3 lah sama bapaknya, anaknya, sama istrinya, kan gitu kan. Nah, orang ini nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Kita angkat dong. Memang ditangkap. Datanglah polisi raja di depan. Prit, katanya kan, mau di stop. Nah, datang yang bawa motor ini. Udah tahu bonceng 3 mau numpang lagi, bego lo. Ya lagian mana mungkin lah petugas numpang. Misalnya mau stop, itu nggak pakai helm. Itu kan pikiran yang di sana itu kan masih kurang maju. Kan gitu. Ya peraturan harus kita ikutin Ya, dong memang ya. benar. Harus pakai helm. Jadi ada juga. Masih ada. Ini di Jakarta pengalaman ini. Kembali lagi ke Jakarta. Ya. Tetap razia. Datanglah polisi. Ditangkaplah supir ini kan. Coba tunjukkan dulu SIM-nya katanya. Datang supir ini kan. Di dekat ini di polisi. Siap Pak katanya. Ya, mana SIM? Bapak kenal Wiranto katanya kan. Jadi polisi ini bingung. Iya. Siapa sih anak ini? Apa keluarganya? Bingung dia kan. Memang itu apaan itu Wiranto? Itu kan Pak Pangap kita. Padahal dia bukan yang sebenar-benarnya ya. Pangap Indonesia itu. Kasih tahu aja dia. Dan petugas salah sangka. Ada lagi ya? Apa? Ini pernah saya dengar, ini benar-benar saya dengar dan saya lihat. Oh, berarti kejadian dong. Dengan mata saya sendiri. Berarti kisah nyata. Bukan dengan mata kalian. Ya kisah nyata. Ini bisa musir. Bisa mau kok jauh banget. Kerbau menangis. Aduh, bagaimana caranya kerbau menangis? Coba Cerita kawan ini. Pas kerbau ini bekerja. Datang bapak ini, dipukulnya lagi dengan ranting-ranting bambu. Menjerit-jerit lah kerbau ini. Udah capek bekerja, dipukulin lagi. Nangis kerbau ini langsung bicara. Aduh, bagaimana nangisnya? Dulu dia ya. Apalah yang kau harapkan dari kalian? Gitu. Kerbau ajaib gitu. Jadi Setiap tahun ya. gabe nahula. Pakai bahasa Batak, pakai bahasa Indonesia. Bisa. Iya. Aduh. Kalian memakan hasilnya. Ya. Bahkan anak bapak pernah sudah mencapai insinyur. Itu hasil kerja saya. Sebab dari pagi ke sore saya bekerja untuk kalian. Banting tulang. Banting tulang. Apa imbalannya dari kalian kuterima? Hanya makan rumput doang saya. Kan begitu. Sebenarnya saya udah wajar dong menerima ulus penghargaan. Iya benar itu. Jadi keluarnya ini Enggak tahu lah, ngiri kali lah.
Sedih banget itu ya. Daripada terlalu vakum, ya Lang, kita bagaimana kalau kita dengarkan dulu penyanyi tadi? Penyanyi. Penyanyi. Apa aku aja yang nyanyi? Oh, jangan lah. Supaya terhibur penonton. Nanti orang pulau coba utarakan dulu kepada penonton. Oke. Para hadirin sekalian. Bukan para Haridi. Oke, hadirin dong. Iya. Para hadirin sekalian. Kembali acara ini kita kembalikan kepada MC Richard Damanik membawakan acara selanjutnya. Cuma ini ya. Sebagai lagu yang kedua berjudul Balas Suratku Sayang, ciptaan Korem Sihombing yang dinyanyikan oleh Lagodos Trio. Hadirin, kita tepuk tangan yang meriah sekali buat Lagodos Trio. Delima, sudah berulang kali kukirim surat kepadamu, namun tak pernah kau balas. Apa yang terjadi, Delima? Hatiku selalu bimbang dan ragu. Sayang, apa yang salah? Mana yang kurang ku lakukan padamu? Katakan padaku, katakanlah. Berulang kali ku kirim surat, tapi tak berbalas. Janjimu yang dulu padaku sayang, takkan jadi kau lupakan diriku. Aku pun sayang takkan berubah. Harapan di hatiku hanya kau sendiri. Karena itu aku mohon, cepatlah balas suratku, agar hati ini jangan selalu bimbang dan ragu. Bagaimana? Tepuk tangan dulu buat pemain kita. Dan juga penciptanya. Sayang, apa yang salah? Mana yang